Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan yang lalu kita telah sedikit berbicara tentang hakikat at-taqarrub ilallah, atau hakikat dan makna bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membaca beberapa riwayat yang memberikan pendalaman tentang makna at-taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang pertama adalah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam riwayat ini lagi-lagi Ar-Rasul membawakan sebuah hadits qudsi. Qala Allah Ta'ala, kata Ar-Rasul bahwa Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai putra Adam, qum ilayya amshi ilaik." Wahai putra Adam, kamu cukup bangkit, berdiri, maka aku akan datang menghampirimu. Sebuah penegasan yang luar biasa. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia dengan segala kekayaan dan ketidakbergantungannya kepada selain dirinya, bagaimana dia menempatkan dirinya seakan zat yang perlu kepada hamba-hambanya, sehingga dia katakan, wahai putra Adam, engkau cukup berdiri, aku akan datang menghampirimu. Ya ibna Adam, qum ilayya amshi ilaik, wamshi ilayya uharwilu ilaik, wamshi ilayya uharwil ilaik. Dan kalau engkau berjalan menuju aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini adalah bahasa kiasan, maka aku akan berlari menjemputmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah sebenarnya hubungan antara Allah dengan hamba-hambanya. Allah selalu dalam keadaan siaga untuk mendatangi, menjemput, menghampiri, dan berlari menuju hambanya. Cukup ada sedikit usaha dari hamba untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah, satu langkah hamba akan disambut dengan 1000 langkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, "Ya Ali, wahai Ali, idza taqarraba al-ibad ila khaliqihim bil birr, fataqarrab ilaihi bil aqli tasbiquhum." Ar-Rasul dalam riwayat ini memberikan makna yang lebih dalam tentang taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkata kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, wahai Ali, jika para hamba itu mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan perbuatan baik, tentu ini adalah sesuatu yang sangat baik, bukan hal yang buruk. Fataqarrab ilaihi bil aql, maka berusahalah untuk mendekat dengan Tuhanmu dengan akal, dengan nalar, wahai Ali. Tasbiquhum, dan engkau akan melampaui mereka. Engkau jauh lebih dekat dengan Allah ketimbang mereka. Riwayat ini memberikan makna yang lebih dalam tentang taqarrub. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kedekatan seseorang kepada Tuhannya adalah kedekatan yang dengan kesadaran, dengan ma'rifah, dengan pemahaman. Ada orang-orang yang beribadah dan berbuat baik, tapi dia seakan tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba, dan dia berhadapan dengan zat yang maha segala-galanya. Boleh jadi ritual-ritual agama, ibadah-ibadah ini hanya dia warisi dari leluhurnya, tanpa dia pernah mengkaji ulang, tanpa dia pernah melakukan pendalaman ulang.
Sehingga setiap prinsip-prinsip keimanan itu dia imani dengan kesadaran, dengan keyakinan, dengan nalar dan rasionya. Ada orang-orang yang beragama dan melakukan berbagai macam kebaikan hanya ikut-ikutan, tanpa kesadaran, tanpa pemahaman bahwa semua ini ia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ar-Rasul Shallallahu alaihi wa memberikan perintah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, kalau seandainya orang-orang itu mendekatkan diri mereka dengan penciptanya, dengan amalan-amalan, maka mendekatlah engkau dengan Tuhanmu wahai Ali, dengan akalmu, maka engkau akan melampaui mereka. Engkau akan lebih laju daripada mereka. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, taqarrubul abdi ilallah subhanahu bi ikhlasi niyatih. Jadi seorang hamba ketika berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara caranya adalah dengan ketulusan niat, dengan keikhlasan. Artinya hamba ketika melakukan berbagai macam perbuatan, dia lakukan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang tulus, tanpa ada embel-embel, tanpa menanti apresiasi, tanpa menanti pujian, tanpa menanti imbalan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tanpa menanti ucapan terima kasih dari orang-orang yang ia berbuat baik kepada mereka. Taqarrub ilallah, jalannya adalah dengan ketulusan niat, melakukan kebaikan semata-mata karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi wassalam, dalam perbuatan-perbuatan baik mereka yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwa kami memberikan makanan kami ini yang sedianya sebagai buka puasa kami semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap imbalan, bahkan ucapan terima kasih kalian tidak kami harapkan. Dan ini adalah ukuran keikhlasan. Ketika seorang berbuat baik, dia pertama tidak menanti imbalan, dan dia juga tidak menanti ucapan terima kasih. Dalam riwayat lain yang juga sampai dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau berkata, al-mutaqarribu bi ada'il faraid wan nawafil mutadhaiful arba. Orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan berbagai macam kewajiban dan juga menyempurnakannya dengan hal-hal yang mustahab dan sunnah, maka dia akan mendapatkan keuntungan dan pahala yang berlipat. Dalam riwayat lain juga Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, at-taqarrubu ilallahi ta'ala bimas'alatih wa ilan nas bitarkiha. Mendekatkan diri dengan Allah adalah dengan engkau meminta kepadanya. Tapi kalau engkau ingin dekat dengan manusia, jangan pernah engkau jadikan dirimu perlu kepada mereka. Justru ketika engkau mampu tampil di hadapan manusia dengan engkau tidak meminta sesuatu kepada manusia, maka engkau akan semakin dekat dengan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Rahman Rahim. Dengan semakin banyak yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau manusia, semakin banyak kita minta kepada manusia, mereka akan semakin menjauhi kita. Dan karena itu, hamba jangan pernah meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrukum mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.